Ini adalah pondok pesantren di salah satu desa terpencil daerah Kalimantan Barat. Perjalanan kami menuju lokasi membutuhkan waktu 3 jam. Ada banyak cerita yang kami temui dalam perjalanan kali ini. Salah satunya adalah fasilitas para santri belajar menggunakan Al-Quran seperti ini. Menurut kamu yang menonton video ini, apakah layak jika santri itu belajar dengan fasilitas seperti ini? Dan bahkan pernah kami temui salah satu santriwati yang menggunakan pembalutnya berkali-kali. Digunakan, dicuci, digunakan, dicuci. Ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana caranya santri kita tidak seperti ini lagi. Inilah kapal kecil yang harus kami naiki. Untuk sampai di seberang sungai hanya bisa dinaiki maksimal 8 orang dan 6-7 motor. Tujuan kami membuat program home ini yaitu program untuk muslimah, agar adik-adik santri bisa mendapatkan fasilitas lebih layak, karena merekalah penerus kita jika kita telah tiada. Banyak yang menanyakan kepada kami, tidak lelahkah berbuat seperti ini? Kami jawab dengan jawaban yang terbaik. Biarkanlah saja lelah ini menjadi lillah, mencoba untuk menjadi jembatan amal soleh. Jembatan itu bangunan yang sangat berjasa, namun tidak pernah dihargai atau mendapatkan penghargaan dari manusia. Padahal jembatan itulah yang terus berkorban membentangkan dirinya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semoga yang menonton video ini mau membantu kami walaupun dengan bantuan doa, agar kami selalu istiqomah dalam kebaikan ini. Dan atas izin Allah, kami pun sampai di pesantren Nurul Tauhid. Seperti apakah pondok ini? Terus ikuti ya. Ustaz, Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, kita sampai di pondok Nurul Tauhid. Bukan wanita biasa, rela panas-panasan memberikan hadiah terbaik untuk para santri. Masya Allah, tabarakallah. Hadiah ini tidak seberapa, tapi hadiah ini insya Allah sangat penting atau berarti untuk para santriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sedang berada di pondok Nurul Tauhid. Ini di samping saya ada Ustaz. Siapa namanya Ustaz? Ustaz Barul. Ustaz. Panggilannya Ustaz Ulum. Ustaz Udin. Nah, Anda bisa lihat senyumnya beda, mana sudah menikah dan mana yang belum. Nah, ini pondoknya Masya Allah, perjuangannya hebat. Lumayan jauh, ya kan? Sinyalnya cuma ada satu operator di sini. Hanya yang bisa menghubungi Jibril yang bisa punya sinyal, yang lainnya enggak. Nah, ini yang menarik, kawan-kawan. Izin Ustaz ya, biar orang-orang bisa tahu. Jadi ini kamar tidur Ustaz. Untuk sekian kali kita ketemu kamar tidur yang memang ada kasur, Ustaz? Iya. Hah? Memang ada kasur? Tidak. Masya Allah. Memang tidak disiapkan atau antum yang tidak mau pakai kasur? Tidak mau. Tidak pakai kasur. Tapi saya lihat ada yang keren nih loh. Oh, jadi kalau kuntilanak masuk bisa langsung kena paku. Ya, iya kan? Soalnya Ustaznya masih jomblo, takut kena godam. Ini bikin paku biasa. Asbin. Udah berat, memang dari sejauh ada kasur, Ustaz? Ada kasurnya itu di sebelah, cuman Ustaz itu nggak mau kalau kita coba pakai kasur. Oh. Nanti takut nggak bangun subuh kan. Jadi disimpan. Nggak mau pakai kasur, takut nggak bangun subuh. Nah. Jadi terus ini musola. Ini musola tempat ruang belajar. Ya. Oke. Terus ini asrama santri. Asrama santri. Yuk, kita lihat kawan-kawan.
Nah, ini kamar mandi sisa peninggalan Jepang. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Beras datangnya Nah, beras kita pun datang. Ini belum jadi nih Ustaz. ini musola yang lama. Musola yang lama sempat dipakai dulu ya awal-awalnya. Untuk belajar madrasah diniyah. Oke. Tapi saat ini mau lagi ada pembangunan pagar itu Ah. dan perbaikan sedikit pondok, jadi nggak bisa terpakai. Oh. Belajarnya saat ini. Belajar di teras nih belakangnya Pak apa nih? Saya dapat rahasia nih. Dapur. Oh. Ini dapurnya, Masya Allah. Udah lama nggak lihat pemandangan ini kawan-kawan. Dapurnya masih pakai kayu bakar. Nah, ini masak buat siapa nih Ustaz, santri ke? Nanti sendiri. Jadi buat masak santri masih pakai kayu bakar. Kayu bakar. Ya Allah, pakai kayu bakar nih. Ini tinggal berulang. Jadi ada proses biasa santri masak apa lah Ustaz? Masak kangkung, Kangkung. sayur pakis, sawi. Itu di luar masakan yang disediakan sama ini. Itu untuk masak seorang ke? Kan jam makan siang atau malam kan disediakan sama pondok. Itu Biasanya gimana? ada kalau dari pondok dari telur Telur. rebus itu. Oh. Terus untuk sayurnya mereka masak sendiri. Ikan-ikannya itu emang dari pondok. Ikan-ikan dari pondok. Ikan dari pondok, beras juga Pondok. dari pondok. Mm-mm. Cuman santri itu ya biasanya kalau ada sayur ya sayur, Oh. ada mie ya mie. Tadi berarti total santrinya Ikhwan sama Ahwat 40 yang mukim. Yang akhwatnya ada 25, ikhwannya ada 22. 47 ya. 22. Dan semuanya gratis. Gratis. Masya Allah. Inilah orang kaya sebenarnya. Ah, Nabil, ada yang menarik. Ketangkap juga. Ikan. Nah, ini Ustaz. Ini ikan asin. Ikan asin. Ini untuk makanan santri, Ustaz. Ikan santri juga. Ikan asin, Bil. Apa, Bil? Seperti inilah lauknya para santri di sini. Mereka makan apa adanya. Alhamdulillah sudah ada gerakan infak beras. Namun bagaimana dengan lauk mereka? Mereka adalah santri. Mereka terus belajar. Walaupun dengan fasilitas yang sederhana. Dan inilah kamar ustadznya. Sederhana bukan? Dan mereka ingin membangun pesantren ini agar lebih berkembang. Bantu dengan share ya. Semoga bermanfaat. Memulai hidup di umur 20 tahun, lamarlah kerja. Punya gaji, anggaplah 2 juta, 3 juta. Sementara kebutuhan hidup udah berapa? Apa yang terjadi ujung-ujungnya? Tidak sedikit, terutama di dunia pemerintahan, SK-nya tergadaikan. Hidup bukan untuk bahagia, tapi hidup untuk bayar utang, Ustaz. Oke. Ngitung sederhana. Jadi saya waktu kuliah, jadi kesadaran ini zaman saya waktu kuliah sama Ustaz Lukman. Iya kan, saya kan sama Ustaz Lukman teman SMP. Saya bilang, bro, anggaplah anak nih lulusan tambang, kerja gaji 4 juta. Untuk nikah di zaman saya waktu dulu kalau gedongan udah 100 juta. Punya rumah 200 juta. Punya kendaraan dan sebagainya 100 juta. Kalau saya gaji 4 juta, ngandalkan 400 juta, kebutuhan yang pokok yang diwujudkan 400 juta, berarti saya harus gemar menabung, tidak makan, tidak minum, puasa 100 bulan saya bilang. Nah, jadi wajar penyakit orang-orang umur 40 tahun masih dikejar dengan hutang hari ini. Nah, maka kami Ustadz memutuskan merubah kurikulum, di mana anak-anak usia 17 tahun, 18 tahun sudah selesai dengan urusan Quran, sehingga dan dia akhirnya sudah kita kenalkan dengan finansial, sehingga usia tua tidak lagi terampas dengan dunia matanya. Nah, tidak sedikit akhirnya kan kita mengatakan kita juhud, kita tidak ujub akan dunia, tapi kita malah justru kalah dengan yang ditindas, dilemehkan, tersisihkan, terpinggirkan, nah gitu lah Ustaz. Jadi itu yang kita sengaja rancang. Nah, kenapa? Ternyata setelah kita lihat, tak seluruh kurikulum itu anak itu butuh. Nah, contoh macam kita kan pernah SD, SMP, belajarlah fotosintesis adalah proses pemasakan makanan oleh tanaman yang diakibatkan oleh adanya oksigen dikasih sinar matahari. Letih kita ngapalkan, dipakai enggak sekarang?
Jepang menjajah Indonesia tahun 1942, meledak Hiroshima Nagasaki, letih kita ngapal kemudian, tak dipakai. Masa kita mau ngulang sejarah yang sama? Anak saya tidak sekolah. Oh, dia sukanya gambar, maka dia fokuskan Quran, dan dia akhirnya dari sekarang saya ajarkan untuk ngedesain. Suruh masuk ke tempat abang-abangnya. Karena Muhammad Al-Fatih sudah sukses di usia 17 tahun, karena umur 8 tahun sudah dirancang Qurannya, sholat malamnya. Nah itu Ustaz. Dan atas izin Allah justru terbalik sekarang. Artinya santri-santri kita Ustaz di Munzalan, Askop yang Ustaz Lukman kemarin justru ngajar di sekolah-sekolah, ngajar di Muhammadiyah, ngajar di SMK. Terbalik, kita ngajarkan. Ustaz Lukman malah ngajar dosen-dosen. Nah sebenarnya antum-antum udah beruntung, udah punya Quran. Cuman persoalan kepercayaan diri, dan yang kedua melihat dunia harus dari kacamata yang benar. Kita sudah banyak disalahkan. Kalau ditarik sejarahnya, ini kan sisa produknya Belanda. Dipaksa sekolah 8 jam, 9 jam. Yang sebenarnya materinya tidak kita butuhkan. Nah, akhirnya kami bersepakat Ustadz, kalau Quran itu kurikulum wajib semuanya. Tapi kalau bicara kompetensi, itu sesuai dengan bakat anak. Nah, maka kita di Sidak itu Ustadz punya program tes bakat. Sampai dicek darahnya, oh anak ini kecenderungannya adalah public speaking. Maka dia kita arahkan untuk jadi mu'alim, untuk tablik ngajarkan. Ternyata tidak semua santri punya kemampuan gitu. Oh santri ini sukanya di dunia profesional, maka dia kita kader di dunia profesional. Oh santri ini senangnya di teknik, maka dia kita ajarkan belajar teknik mesin dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi kita emang tidak pernah bersinggungan dengan kurikulum perintah. Maka saya mohon maaf, saya sering tanya, Ustadz berapa tahun pondoknya? 20 tahun. Ada nggak santri yang sudah punya karya? Bingung Ustadz yang ngomong. Tidak sedikit kita temukan santrinya balik lagi, mohon maaf ya, jadi ojek, buruh bangunan. Nah itu yang kita mulai putuskan rantainya Ustadz. Nah kan contoh saya di tempat pondoknya Ustadz Lutfan tuh sama santri-santri dari daerah, dari pedalaman yang kita angkut. Justru sekarang Ustadz santri merasa bangga jadi santri. Kebetulan saya sama Ustadz Lukman dakwanya ke ring 2. Kalau ring 1 kan yang udah di masjid di pondok. Ring 2 ini orang-orang pasar, orang-orang kantoran. Cara dakwanya tak bisa. Ayo ke masjid, tak datang dia. Nah, karena otaknya duit. Maka kita buatkanlah seminar tempat dia. Cara lepas dari kemiskinan. Ramai datang. Nah, udah selesai seminar, dia tahu cara dapat rezeki baik dari Allah sampai puncak imannya. Nah, saya bilang, gimana caranya? Balik lagi ke Quran, saya bilang. Nah, akhirnya, gimana Pak? Begitu kita tes. Sekarang saya bilang, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa atuz zakat wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Pak, ini rahasia yang Allah janjikan, perniagaan tidak pernah merugi, surah Fatir ayat 9. Al-Quran, salat, infak misalkan. Jadi tidak ada zakat. Wa asiron yarjuna tijaratan lan tabur. Surah Fatir ayat 29. Terus saya bilang, berarti Bapak harus berbagi Qurannya Pak. Siapa yang pengen masuk surga? Saya bilang kan, kadang tanya kan, saya. Oke. Tahu peta masuk surga, kemana petanya? Quran. Oke, kita tes ya Pak. Surah pertama apa? Fatihah. Kedua apa? Al-Baqarah. 3 apa? Ali Imran. Ini suku ngerti orang pasar sini, orang kantoran. Keempat apa? Anisa. Mulai kelima gagap-gagap dia. Kelima apa? Al-Maidah. Keenam mulai lip sync. An'am. 7 Al-Araf. Terus saya bilang, mimpi nak masuk surga, peta surga tak pernah dibaca. Nah di situ tertampar orang-orang itu. Ya kan, wajarlah hidup kita tidak lurus, tidak siratal mustaqim, kita tak baca Quran ya bilang. Nah akhirnya mau enggak kita belajar Quran? Mau. Mereka tuh mau, cuman egonya lebih besar. Makanya kita datangi Ustaz dakwanya. Mau. Oke, nanti kita buatkan programnya. Lahirlah program satu doa tuh Ustaz. Jadi santri-santri yang ngajarin mereka Quran. Santri akhirnya merasa posisinya, iya aku yang bermanfaat ya. Nah itu yang kita fokuskan. Nah hari ini santri online tuh Ustaz udah ada 4.500. Nah yang itu ini ya, ini yang belajar Quran tuh orang pekerja tambang. Saya harus juga kemarin habis wisuda online kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Susanto, asal dari Kota Padang. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai pedagang atau pengusaha kuliner, yaitu jualan ayam geprek yang beralamat di Jalan Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah, dengan adanya program Satu Doa ini, One Day One Ayat, alhamdulillah saya sudah menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 40. Insya Allah hafalan saya lancar dengan program Satu Doa Satu Ayat ini. Satu doa, satu hari, satu ayat. Untuk teman-teman atau saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, bagi yang ingin mengikuti program ini, bagi yang ingin menghafal Al-Quran dengan mudah karena kesibukan yang banyak, insya Allah di program Satu Doa ini, One Day One Ayat, insya Allah saudara-saudaraku semuanya akan terbantu. Karena alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah kita akan dipermudah dengan program atau metode ini. Bagi saudara-saudaraku semuanya yang ingin bergabung atau ingin ikut di program Satu Doa, silahkan buka Google-nya, kemudian klik satudoa.org seperti ini. Setelah itu nanti saudara-saudaraku semuanya bisa mengikuti langkah-langkahnya sesuai petunjuk yang ada di program tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, asal dari Samarinda. Untuk keseharian saya saat ini yaitu berjualan, membantu suami di pasar, dan mengikuti kegiatan remaja masjid di Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri, Samarinda. Saya ingin berbagi pengalaman setelah mengikuti program Satu Doa ini. Masya Allah, alhamdulillah, mungkin saya adalah salah satu manusia pilihan Allah yang bisa dekat dengan Al-Quran, bisa merasakan nikmatnya ayat-ayat Al-Quran. Dan di program ini saya banyak belajar, sabar dalam mempertahankan hafalan, dan selalu berusaha untuk istiqomah dalam menjaga hafalan hingga mutqin. Untuk teman-teman semua, mari bergabung bersama kami di program Satu Doa ini. Insya Allah dapat ilmu dan kebaikan. Manfaatkan waktu hidup yang tersisa. Jangan sampai kalau kita menjadi orang yang merugi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.